Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Devi Asmarani, mahasiswi Pascasarjana UIN Raden Fata Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hadis keutamaan ilmu. Jadi, ilmu merupakan cahaya bagi umat manusia. Dengan adanya ilmu, kehidupan dunia terasa lebih nyaman dan lebih indah. Yang susah akan terasa mudah, yang kasar akan terasa lebih halus dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sebab beribadah tanpa didasarkan ilmu yang benar adalah sia-sia belaka. Ilmu sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki melalui cara-cara tertentu. Karena menuntut ilmu diingatkan wajib bagi kaum muslimin. Menjalankannya suatu ibadah seperti menjalankan sholat dan puasa. Ada pula proses belajar mengajar. Ini menimbulkan perkembangan ilmu yang lama maupun yang baru. Dalam berbagai caranya, ilmu telah menjadi tenaga pendorong perubahan dan perkembangan masyarakat. Karena ilmu telah menjadi suatu kebudayaan dan unsur kebudayaan. Ilmu mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Muslim dan di hadapan Allah. Jadi ilmu juga bisa diartikan atau dijadikan sebagai pusat dari perubahan dan perkembangan di dalam suatu masyarakat. Dan ada hadis keutamaan ilmu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli wa muslimati muslim, yang artinya mencari ilmu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun hukum menuntut ilmu menurut hadis tersebut adalah wajib bagi manusia dan wajib karena melihat betapa pentingnya ilmu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mencari ilmu telah wajib tidak mengenal batas umur dan tidak mengenal maupun sudah tua atau masih muda. Mencari ilmu itu wajib tidak mengenal batas tempat. Bisa dilakukan di pengajian anak-anak, di pesantren, ataupun di sekolah. Jadi, kewajiban menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku yang ke arah yang lebih baik dan benar. Seseorang harus memulai dengan ilmu yang beramal. Yang dimaksud beramal adalah melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah serta pandangan ulama dan bukti konkret akan keutamaan, kemuliaan, dan pentingnya ilmu bagi masyarakat dan sendi kehidupan. Ia adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan mengetahui pentingnya ilmu pengetahuan, maka dengan ilmu tersebut hukum Allah dapat diamalkan, ditegakkan, dan dikembangkan. Tanpa ilmu sangat mustahil, karena salah satu kewajiban Islam yang sejajar dengan semua kewajiban lainnya adalah mencari dan menuntut ilmu.
Sebelum Rasulullah meninggal, beliau sudah berwasiat kepada para sahabat dan ulama, "Aku meninggalkan kalian semua dan kepada kalian semua, tapi aku tinggalkan ilmu kepada kalian. Kalianlah pewarisku." Maka orang yang telah mengambilnya berarti ia telah mengambil keuntungan yang banyak, karena Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Begitu pentingnya ilmu bagi diri sendiri dan orang lain, dan bagi perubahan dan perkembangan masyarakat. Tapi ilmu kita juga tidak akan mengetahui hukum-hukum syarat yang wajib dilakukan oleh orang mu'alaf tentang urusan agama yang meliputi ibadah, muamalah, ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, baik yang wajib maupun yang mustahil baginya. Dan ada pula hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya ilmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama umaro tatul anbiya'i, yang artinya orang-orang yang berilmu adalah ahli waris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah dan ada hadis-hadis pentingnya bagi ilmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama umaro tatul anbiya'i, yang artinya orang-orang yang berilmu adalah ahli waris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi menurut saya ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang mulia dan penting. Oleh sebab itu, semua harus menyadari tentang hal ini untuk membentuk kesolehan individu dan kesalehan dalam bermasyarakat. Paling tidak, setiap pendidik pada lembaga pendidikan manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu, lalu menyalurkannya kepada peserta didik, sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan dapat dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas saja. Dan saran saya, hendaknya kita lebih mendalam di dalam mempelajari keutamaan dan pentingnya ilmu, baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis atau kitab-kitab para ulama Islam, maupun para cendekiawan yang lainnya. Dan kita mengembangkan sikap bangga akan ilmu yang telah kita raih, agar keutamaannya tampak menghiasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita nanti. Dan itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.